Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak 11 MIPA di SMA Negeri 19 Kota Bekasi bersama Bu Latifah. Hari ini kita akan belajar mengenai gelombang bunyi di part pertama yaitu intensitas dan taraf intensitas bunyi. Semangat belajar hari ini anak-anak semua, siapkan buku tulis dan kita akan mulai pembelajarannya. Ya, kemarin di dalam kelas Ibu sudah menyatakan bahwa volume adalah kekuatan suara, di mana kekuatan suara kalau di fisika ini disebut dengan intensitas bunyi. Intensitas bunyi sendiri adalah daya atau energi bunyi yang menembus bidang tiap satuan luas permukaan. Jadi, bagaimana bunyi ini mempunyai energi atau daya yang bisa dihasilkan dan menyebar ke seluruh permukaan. Intensitas bunyi ini dinyatakan sebagai I, sama dengan P per A. P itu daya bunyi dan A itu luas permukaan. Jadi, konsepnya seperti ini. Ketika ada suara yang dihasilkan dari sumber bunyi, misalnya speaker. Nah, speaker ini akan memancarkan gelombang bunyi itu ke segala arah, guys. Atau kita sebut dengan 3 dimensi. Nah, jadi karena gelombang bunyi ini memancar ke segala arah, maka permukaan dari gelombang bunyi ini berbentuk seperti bola. Ya, kenapa bukan lingkaran? Karena kan tadi ke segala arah, 3 dimensi, maka ini diasumsikan sebagai permukaan bola. Makanya kita bisa ubah A, luas permukaan, dengan luas permukaan bola, yaitu 4πr², di mana R ini adalah jarak terhadap sumber bunyinya. Nah, jadi di sini semakin jauh jaraknya akan semakin kecil intensitasnya karena di sini intensitas sama jarak itu berbanding terbalik ya. Nah, sekarang kita akan bahas perbandingan intensitas untuk jarak yang berbeda. Misalkan ada sebuah sumber bunyi, misalnya rumah kalian dekat dengan masjid. Kalian akan mendapatkan informasi secara jelas karena rumah kalian nih jaraknya sangat dekat dengan masjid. Sedangkan rumah teman kalian yang jauh dari masjid biasanya akan mendapatkan informasi tuh tidak terlalu jelas. Beda informasi yang kalian dapatkan sama teman kalian yang rumahnya jauh tuh pasti bakalan beda. Mereka mungkin gak kedengeran apa informasinya, sedangkan kalian yang rumahnya di dekat masjid itu akan lebih jelas mendengar pengumuman atau informasi yang ada. Yang paling terdekat itu jaraknya R1, yang jauh itu R2. Jadi di sini kalau kita bandingkan I1 dibagi I2, yaitu intensitas untuk orang yang pertama dibagi sama intensitas orang yang kedua. Kita jabarin lagi dong dari sini. Kan I sama dengan P per R². Di sini R-nya kita ganti R1, yang di bawah kita ganti R2. Nah kemudian di sini P dan 4pi kita sama-sama bisa dompret, kita bisa coret karena sama. Jadinya kan 1 per R1 kuadrat dibagi 1 per R2 kuadrat. Atau di sini kalau kita tuliskan sebagai R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Karena kan kita bisa balik, jadi kita bisa menghasilkan rumus yang seperti ini. Nah, kemudian ternyata hubungan intensitas dengan kerasnya bunyi itu nggak linear, guys. Sehingga kalau kita ingin menghasilkan bunyi yang lebih besar 2 kali lipat, maka kita harus meningkatkan intensitasnya itu 10 kali lipat. Yaitu dengan menggunakan skala logaritma atau skala logaritmik yang digunakan untuk menyatakan kerasnya bunyi. Nah, skala logaritma ini disebut sebagai taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas. Taraf itu adalah tingkat ya, tingkat kebisingan yang timbul dari sumber bunyi. Dinyatakan dengan TI sama dengan 10 log I per I0. TI itu taraf intensitas, satuannya desibel, I itu intensitas bunyi, dan I0 adalah intensitas ambang. Kemarin di dalam kelas Ibu sudah menjelaskan mengenai intensitas ambang atau manusia itu bisa mendengar
paling rendah 1 pikowatt atau 10 pangkat min 12. Gitu ya. Jadi intensitas ambang ini seperti ketetapan yang sudah pasti gitu ya. Nah, kemudian taraf intensitas untuk beberapa sumber bunyi sejenis yang dihasilkan dinyatakan dalam TIN sama dengan T0 plus 10 log N. Misalnya ada 2 klakson motor yang dinyalakan bersamaan deh. Nah, TIN ini adalah taraf intensitas untuk 2 motor. N itu jumlahnya ya. 2 motor sama dengan TI0, yaitu taraf intensitas untuk 1 buah sumber bunyi. Jadi taraf intensitas 1 motornya nih berapa nih? Nah, kemudian ditambah 10 log N. N itu jumlah sumber bunyi, karena tadi ada 2, ya udah di sini 2. Begitu ya, contoh kecilnya. Selanjutnya, taraf intensitas untuk jarak yang berubah terhadap sumber bunyi dinyatakan dalam TI2 sama dengan TI1 plus 10 log R1 dibagi R2 kuadrat. Nah, di sini agar kalian tidak bingung untuk menghitung R1 perlu dikuadratkan, R2 perlu dikuadratkan, tidak perlu. Kita hanya tinggal menurunkan angka 2-nya ke bawah sini. Jadinya 2 dikali 10. Menjadi seperti ini rumusnya ya. TI2 sama dengan TI1 plus 20 log R1 per R2. Jadi untuk jaraknya ini, perbedaan jaraknya tidak perlu kalian kuadratkan lagi. Nah, R1 ini adalah jarak mula-mula dan R2 adalah jarak akhir. Langsung saja, untuk aturan logaritma, Ibu menuliskan log 10 pangkat N, maka hasilnya adalah N. Contoh, log 10 pangkat 3, maka log 10 pangkat 3 itu sama dengan 3. Atau di soal biasanya dinyatakan seperti ini. Log 1 itu sama dengan 0, log 10 itu sama dengan 1, log 100 itu 2, maka log 1000 sama dengan 3. Dilihat dari apa? Dilihat dari jumlah nolnya. Ini kan nolnya ada berapa? Oh, nggak ada. Ya udah, berarti hasilnya 0. Ini nolnya ada berapa nih? Ada 1. Ini nolnya ada berapa nih? Ada 2. Gitu ya. Mudah bukan untuk mengetahui aturan logaritma di dalam intensitas dan taraf intensitas ini? Nah, di sini adalah tambahannya log A per B sama dengan log A dikurangin log B. Contoh soal pertama, sebuah sumber gelombang bunyi dengan daya 50 watt memancarkan gelombang ke medium di sekitarnya yang homogen. Homogen ini artinya sama ya. Tentukan intensitas gelombang tersebut pada jarak 10 meter. Di sini diketahui dayanya itu 50 watt dengan jaraknya 10 meter, kemudian ditanyakan adalah intensitasnya atau I. Maka kita bisa pakai rumus apa? I sama dengan P per A, di mana A-nya adalah luas permukaan bola, 4πr kuadrat. Kita tinggal masukin deh, P-nya 50 per 4 dikali 3,4 dikali jaraknya itu 10 meter. 10 kuadrat 100, maka kita dapat hasilnya, maka intensitasnya adalah 0,039 watt M pangkat min 2, atau di sini kita bisa tuliskan 0,04. Oke, kita menuju contoh 2. Jarak Andi dan Ali dari suatu sumber bunyi berturut-turut adalah 2 meter dan 6 meter. Jika intensitas yang diterima Andi adalah 2,7 kali 10 pangkat min 7, maka intensitas bunyi yang diterima Ali adalah sebesar. Nah, di sini kasusnya adalah intensitas yang diterima dari sumber bunyi dengan jarak yang berbeda tuh intensitasnya juga pasti akan berbeda, guys. Nih, misal ini Andi, yang ini Ali. Jarak Andi ke sebuah sumber bunyi ini 2 meter. 2 meter. Sedangkan jarak Ali itu 6 meter. Intensitas yang diterima si Andi ini adalah 2,7. Nah, intensitas yang diterima Ali berapa? Gitu ya. Maka kita langsung saja, Andi ini sebagai R1 jaraknya 2 meter, yang Ali itu R2 jaraknya 6 meter. Kita menggunakan rumus perbandingan tadi. I1-nya intensitasnya Andi adalah 2,7 kali 10 pangkat min 7. Kemudian jaraknya adalah
Ali dibagi jaraknya Andi, 6 dibagi 2, sama-sama dikuadratkan. Dapat ini 36/4, 36 dibagi 4 sama dengan 9. Terus kita gocek aja nih I2-nya, kita tukar ke sini. Jadi sama dengan 2,7 dibagi 9. Hasilnya 0,3 kali 10 pangkat min 7. Tapi kalau misalnya ada bentuk desimal di perkalian pangkat seperti ini, kita harus ubah. Jadinya 3 kali 10 pangkat min 8. Karena komanya ini bertambah ya. Oke, lanjut ke soal ketiga. Sebuah bel berdering dengan intensitas 10 pangkat min 5 dengan intensitas ambang 10 pangkat min 12. Sebuah titik A sejauh 10 meter dari sumber bunyi bel dan titik B sejauh 15 meter. Ditanya adalah perbandingan intensitas di dua titik. Kita ketahui bahwa I-nya adalah 10 pangkat min 5. Kemudian I0, intensitas ambang, jangan lupa 10 pangkat min 12. Di sini ada jarak titik A ke sumber itu 10 meter. Jarak titik B ke sumber itu 15 meter. Ditanyain adalah perbandingannya. I di titik A dan I di titik B. Intensitasnya gimana? Kita tetap pakai rumus perbandingan tadi. Jangan bingung-bingung. Bu, ini terus ada I0 ini buat apa? Kita nggak usah pakai. Karena yang ditanya hanya intensitas. Kecuali yang ditanya adalah taraf intensitas. Maka kita butuh I0. Di sini hanya pengecoh aja ya I0 ini. Kita bisa ubah IA per IB. Kita masukin aja RB-nya adalah 15 meter dikuadratin dibagi RA-nya 10 meter dikuadratin 15 kuadrat 225 dibagi 100. Maka di sini perbandingannya adalah 9:4. Kenapa gitu? Karena ini kita bagi 25, yang bawah juga kita bagi 25. Jadi sama-sama dibagi 25 ya. Maka perbandingannya adalah 9:4. Soal keempat. Jika intensitas mesin jet adalah 10 pangkat min 4 dengan intensitas ambang manusia dapat pendengar adalah 10 pangkat min 12, maka taraf intensitas bunyi mesin itu berapa? Nah, ini kita masuk ke taraf intensitas nih guys. I-nya itu adalah 10 pangkat min 4 dan I0-nya 10 pangkat min 12. Kemudian ditanya taraf intensitasnya. Oke deh. Kita menggunakan rumus taraf intensitas bunyi. TI sama dengan 10 log I per I0. Langsung aja dimasukin 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 12. Nah, untuk aturan pembagian pangkat, maka di sini kita bisa atasin. Jadinya 10 pangkat, jadi 10 pangkat min 4 min 12. Min 4 min 12, jadi min 4 tambah 12. Min 4 tambah 12 jadi 10 log 8. Log 8 berapa? Ingat, kalau log 10 pangkat N, maka hasilnya adalah N atau pangkatnya aja. 10 kali 8, 80 desibel. Mudah bukan? Lanjut. Contoh soal 5. 100 sirine ambulan yang identik. Identik tuh sama ya artinya ya. Dibunyikan serentak, menghasilkan taraf intensitas bunyi 70 desibel. Jika intensitas ambang 10 pangkat min 12, besarnya taraf intensitas bunyi satu buah sirine. Jadi ini ceritanya ada 100 sirine nih yang dibunyikan bersama-sama. Kita disuruh cari taraf intensitas satu aja sirine. Yuk, kita lihat yuk. Diketahuinya di sini TI 100, TIN. N-nya itu kan ada 100 sirine ambulan. Ya udah, TI 100 sama dengan 70. I0-nya biasa, 10 pangkat min 12. Udah biasa banget ya. Yuk, kita masuk pakai rumus TIN sama dengan TI0 plus 10 log N. Di sini yang ditanya adalah TI0-nya, TI0. Satu buah sirine aja. Ya udah, kita masukin 70 sama dengan TI0 plus 10 log N. N-nya berapa? Kan tadi diketahui 100 sirine. Ya udah, 10 log 100. Ingat, log 100. Nolnya ada berapa? Ada 2. Ya udah, 10 kali 2. 20 kan?
Tinggal kita gocek ke sini. TI 0 sama dengan 50 desibel. Jadi taraf intensitas dari satu buah sirine tuh 50 desibel. Sedangkan kalau 100 sirine itu tadi 70 desibel. Gitu ya. Masih semangat? Contoh soal 6. Saat macet, sebuah klakson sepeda motor dibunyikan menghasilkan taraf intensitas 40 desibel. Ini motor nih menghasilkan 40 desibel. Sedangkan mobil menghasilkan taraf intensitas 60 desibel. Jika 100 klakson motor dan 10 klakson mobil dibunyikan serentak atau bareng-bareng, maka perbandingan taraf intensitasnya tuh berapa? Langsung aja kita pakai rumus yang biasa, TIN. Karena ini berbeda jumlah klaksonnya, maka kita nanti akan gunakan perbandingan ya kedua rumus ini. Yang pertama kita lihat dulu yang motor. TIN 100 motor ya. Di sini kan motornya katanya ada 100. Ya udah. T100, TI 100 motor sama dengan TI 1 motor ditambah 10 log N. N-nya ini kan 100. Ya udah kita tinggal masukin. Taraf intensitas untuk satu motor kan tadi 40 desibel ya. Kita tulis di sini 40, 10 log 100. Log 100 itu 2. Terus gimana yang 10 mobil? Yuk kita lihat lagi. Di sini kan tadi ditanyanya, di sini kan tadi dikasih tahu 10 mobil ya. Ya udah 10 log N. N-nya di sini kita ganti 10. Untuk satu mobil taraf intensitasnya 60 desibel ya guys. 60. Kemudian kita masukin aja log 10 itu 1 karena nolnya cuma ada 1. 60 tambah 10 70 desibel. Jadi kita bisa lihat perbandingan antara 100 motor dan juga 10 mobil. Itu perbandingannya adalah 60 dibanding 70 atau 6 banding 7. Gitu ya. Berarti walaupun motornya ada banyak, tapi kalah sama suara klaksonnya mobil yang besar gitu ya. Oke deh, itu dia beberapa contoh soal yang bisa Ibu berikan. Nextnya, kalian silakan kerjakan sendiri 5 latihan soal ini. Bisa di pause dulu, di screenshot dulu. Oke? Terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini. Jangan lupa tulis materi dan contoh soal yang sudah Ibu berikan. Dan juga kerjakan latihan soal untuk menambah pemahaman kamu. Terima kasih. Kelas 11 IPA SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Jangan lupa kerjakan di buku tulis. Tenggat waktu akan Ibu berikan melalui grup WhatsApp. Ingat, quote hari ini, jangan tinggalkan untuk besok apa yang dapat kamu lakukan hari ini. Artinya, jangan tunda-tunda pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.